Waalaikumsalam. Oke. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi ya pada siang hari ini. Selasa kemarin saya minta untuk ngikutin kuliah tamu ya. Ada mungkin satu atau dua orang yang cerita, terutama yang topik pertama. Kemarin mungkin pada telat ya sebagian ya. Tapi bisa lihat di YouTube lagi kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Mungkin yang penting yang pertama saja yang tentang introduction ya, introduction mengenai artificial intelligence. Kalau yang kedua mungkin sudah aplikasi ya, penerapan ke antena ya kemarin ya. Bagaimana membuat antena atau mengatur dan ya, menghitung ya dalam apa itu artificial intelligence, kemudian mungkin aplikasi yang paling mudah itu apa. Mungkin saya, Pak. Ya silakan Fadil. Iya, kalau yang saya dapati dari penjelasannya Pak Najib itu artificial intelligence itu mempunyai kemampuan untuk lalu yang sedang terjadi. Jadi kalau yang di pelajaran itu kalau kita secara tradisional kan kita ada data, misalnya kita ada data terus kita butuh cara sebuah program, nanti di akhirnya kita dapat outputnya. Lalu kalau di secara AI itu yang kita butuhkan adalah datanya. Terus kita tuh butuh hasilnya tuh seperti apa, nanti akan keluar programnya seperti mana. Terus tujuan dari goals-nya dari AI ini membuat sistem yang memiliki sifat intelligence, kemampuan seperti intelligence. Terus dia memahami langkah-langkahnya dari intelligence itu kepada model. AI ini tipe pembelajaran ada 4. Ada unsupervised, ada yang semi supervised, ada yang reinforcement learning, ada yang supervised learning. Semakin dari yang paling bawah adalah unsupervised, makin lama makin tinggi ke supervised. Jadi pemodelannya itu semakin canggih seperti itu. Lalu bahasa yang digunakan untuk sekarang ini itu ada 5 algoritmanya. Itu yang ada classification algoritma, itu yang seperti perhitungan, yang seperti anomali itu seperti yang ketika ada 10 orang bisa menebak mana yang berbeda sendiri. Lalu ada regression seperti penjumlahan antara 1 tambah 1 sama dengan 2. Baru clustering itu seperti pembagian. Jadi misalkan ada 3 bagian, misalkan ada warna merah, ada benda warna merah, benda warna hijau, dan benda warna orange. Terus bisa dipisah-pisahkan. Merah-merah, yang orange-orange sama yang hijau-hijau. Lalu ada yang reinforcement learning. Ini saya masih kurang mengerti, Pak. Tapi sepertinya kayak langkah gitu. Ya. Dan aplikasi yang bisa diterapkan dari AI ini seperti ke programnya catur. Jadi catur itu yang dijelaskan dari bapaknya Pak Najib itu, kalau
dipercobakan AI bertemu dengan manusia dalam catur seperti di Blue, yang dia akan beradaptasi ketika kalah, AI-nya belajar kesalahannya dari mana, errornya. Aku akan melakukan terus trial and error. Akhirnya pada percobaan yang berikutnya di Per Blue bisa mengalahkan Kasparov lebih cepat dan memudahkan permainannya. Seperti itu Pak, kalau saya dapatkan. Ya, jadi ya memang untuk sekarang ini ya, AI, kemudian machine learning dan sebagainya, tadi sudah mulai dipelajari juga ya oleh semuanya, karena nanti ya kayak kontrol juga nanti bisa juga menggunakan AI. Jadi artificial intelligence untuk sistem kendali, mekatronik dan sebagainya. Jadi kedepannya trennya memang ke artificial intelligence. Jadi nanti kayak misalkan bisa jadi nanti suatu saat untuk konsultasi ke dokter atau kesehatan itu bisa dengan komputer ya, karena komputer misalkan diberi data, diberi inputan, kemudian dia menganalisa dan sebagainya, sampai misalkan kalau misalkan dia dilatih terus menerus, ya ada kemungkinan dia bisa punya database ya, dan bisa berpikir menjadi ya intelijen seperti otak manusia sebenarnya, tapi masih limited ya. Akhirnya mau menambahkan lagi mungkin tentang AI? Mau nambahin Pak, mau coba nambahin. Kemarin juga di awal penjelasan Pak Najib juga jelasin dulu perkembangan dari industri 1.0, 2.0 sampai sekarang 4.0. Di mana industri 1.0 ini dia peralatan untuk produksinya dengan basis permesinannya itu dari steam. Terus kalau industri 2.0, assembly line pada produksi massalnya butuh tenaga kerja dan energi listrik. Terus industri 3.0 dan elektronika. Terus kalau yang sekarang berbasisnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang didukung oleh IoT, cloud technology, dan big data. Terus kemarin juga dijelasin apa aja yang termasuk dalam kecerdasan di AI ini. Yang pertama, kecerdasan untuk berinteraksi dengan dunia secara luas, seperti kemampuan berkomunikasi, terus juga pergerakannya, dan memanipulasi objek yang di sekitarnya. Terus yang kedua, kemampuan untuk memodelkan dan menjadi pengetahuan yang kuat dan dapat diaplikasikan untuk di masa depan. Terus yang ketiga, AI ini akan terus berkembang dan terus beradaptasi. Jadi pembelajarannya itu jangka panjang. Sampai 1974 ada beberapa realita yang terjadi karena dulu tuh komputernya masih sangat lambat, terus mahal, terus memorinya juga masih kecil. Kemudian range tahun 69 sampai 79 udah muncul sistem yang cukup expert, udah muncul juga ide-ide untuk support AI yang sekarang. Kalau tahun 1990 sampai sekarang, tadi Fadel juga udah nyebutin ada computer chess. Terus bagaimana machine learning, kemarin juga dijelasin bagaimana machine learning bisa menjawab beberapa dari permasalahan atau fokus masalah yang sering kita hadapin
suatu permasalahan atau suatu permasalahan itu bisa dengan clustering regression. Dan yang terakhir, apa sih step kita mau tahu apa sih step yang setelah ini bisa kita lakukan, itu bisa reinforcement learning. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih Pak. Agak lumayan untuk mengikutinya. Pak mau bertanya Pak. Jadi yang swarm intelligence itu eh, bahasa untuk hewan gitu ya Pak? Apa ya, swarm itu kan seperti kayak kelompok ya, swarm intelijen. Oh ya, jadi kalau artificial intelligence itu kan niru kecerdasan dari otak ya, ada neural network, ada jaringan-jaringan itu ya, di dalamnya ada persamaan yang nanti bisa memprediksi dan sebagainya. Kalau yang swarm network atau swarm intelligence di sini ya cabang-cabang dari AI juga, sebenarnya mirip AI, cuma dia lebih ya atau meniru perilaku yang efisien dari sebuah kelompok serangga. Misalkan contohnya adalah semut ya, semut itu dalam transport makanan ya dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya, atau ketika ada banjir, ada genang air dan sebagainya, dia punya, nggak tahu ya, punya kayak komunikasi sendiri sehingga dia bisa segera mengevakuasi atau bisa membuat rute dan sebagainya. Nah itu yang istilahnya swarm intelligence seperti itu. Ada semut, ada lebah dan sebagainya ya. Itu kalau swarm intelligence. Lalu fungsinya untuk ke kitanya di mananya ya Pak? Maksudnya kalau kita mengikuti kayak habitatnya dari hewan itu melalui swarm intelligence gitu Pak? Yang kita output yang kita dapatkan tuh apa ya Pak? Saya masih kurang mengerti Pak kalau yang dijelaskan Pak Najmi itu Pak. Saya sendiri pun juga masih belajar ya, apalagi yang swarm intelligence di sini. Tapi biasanya kalau itu modelnya, kalau yang swarm itu kita punya beberapa device ya. Jadi misalkan kita seperti robot, misalkan kalau kita misalkan ada mobil robot, kita punya 2, 3 atau lebih dari satu lah ya. Jadi kalau kita punya sebuah peralatan lebih dari satu jumlahnya, nah untuk mengkoordinasikan setiap robot sehingga dia bisa saling kerjasama dan sebagainya, itu biasanya disebut dengan swarm intelligence ya. Jadi bagaimana supaya antar robot itu bisa saling komunikasi untuk menjalin kerjasama sehingga nanti tasnya atau tugasnya itu bisa selesai gitu. Seperti itu biasanya swarm robot. Contohnya misalkan kayak robot sepak bola gitu ya. Itu mungkin salah satu contohnya ya, ketika robot sepak bola itu dimainkan, kalau misalkan dia yang grup ya, bertiga robot dan sebagainya, itu ya ada kemungkinan seperti itu. Kalau swarm, kalau yang artificial intelligence kan aplikasinya misalkan lebih kayak, saya kemarin ya, baru coba ya ambil kuliah ya. Silakan kalau misalkan kalian punya waktu luang di Coursera dan sebagainya, itu saya baru ngikuti tentang machine learning. Jadi tahapan awal di AI itu biasanya adalah basicnya adalah machine learning ya. Machine learning, baru nanti kemudian globalnya di AI, ada big data dan sebagainya. Kalau kalian punya waktu, coba ikuti kuliah, bisa di Coursera, bisa di
banyak, ada Udemy dan sebagainya. Silakan diikuti. Karena sekarang trennya seperti itu ya, kalian harus bisa mengolah data. Jadi seperti tadi dibilang, sekarang itu era 4.0, di mana yang dulunya pabrikan Toyota, kemudian ada pabrik minyak dan sebagainya, sekarang kalah sama Gojek. Misalkan Gojek di mana nggak punya aset, dia nggak punya aset, asetnya cuma aplikasi. Sebenarnya kalau kantor juga ya nggak besar kantornya, tapi dia mengalahkan valuasi mengalahkan pabrik-pabrik mobil, misalkan kayak Astranya di Indonesia, di mana dia punya pabrik dan sebagainya, tetapi sahamnya dan sebagainya lebih besar. Karena apa? Karena mereka mempunyai kekuatan itu, ada di cloud computing, kemudian ada artificial intelligence-nya. Mungkin selama kita kita order dan sebagainya, kita juga diambil datanya kan. Oh, kita sukanya apa dan sebagainya. Nanti muncul iklan apa yang sering muncul ke googling itu juga sama kan. Kalian misalkan kalian nanti misalkan belanja ya, misalkan di belanjaan di Tokopedia atau di Shopee, habis nyari sepatu barang gitu, nanti pasti akan muncul lagi ketika misalkan kita buka website yang lainnya, nanti ada ada ads ya, ada iklan ya barang-barang yang kita sedang cari. Nah, itu juga salah satunya menggunakan AI ya. Kemudian bagaimana email kita ya, Gmail atau yang lainnya itu mensortir mana yang spam, mana yang awalnya mungkin kita harus training dulu ya kita. Tadi kan nanti ada istilahnya supervised learning atau semi supervised learning. Nah, di situ kalau yang supervised dulu ya, kita beri contoh dulu yang mana yang bukan, mana yang spam. Yang spam itu kita misalkan kita masukkan dalam spam ya. Kalau seringnya iklan yang muncul itu ya, kalau misalkan kalian habis nyari sesuatu barang, nanti iklannya muncul seperti itu, yaitu karena adanya AI di sini. Jadi AI ini bisa mengefektifkan iklan ya, advertising dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa nyeting ya. Misalkan saya punya produk untuk anak-anak remaja umur 20 sampai 30 tahun misalkan. Nanti kita bisa setting misalkan Google Ads, usia viewernya usia berapa. Nah, kemudian dia di kota mana, atau dia profilnya apa, penyuka apa, misalkan dia penyuka film Korea atau Korea, nanti bisa kita semuanya bisa ada datanya ya. Jadi kalian browsing, kalian cari-cari tuh, cari langsung sebenarnya kita diambil juga ya profil kita. Itu salah satunya menggunakan kontrol ya. Contohnya salah satunya adalah untuk image, banyak kan juga untuk image processing ya. Jadi untuk deteksi kayak pembacaan plat nomor, atau misalkan kalian kalau foto KTP untuk aplikasi daftar itu kan di foto, kemudian dan nanti dia punya program AI yang bisa mendeteksi ya dari image to text, sehingga nanti bisa dibaca, oh ini benar namanya siapa, nomor KTP-nya berapa dan sebagainya. Oke, seperti itu. Ada yang punya komentar lagi mengenai AI, atau ada yang sudah sempat ini belajar AI, sudah expert? Kalau sudah bisa, nanti mungkin bisa diterapkan pada proyeknya ya, menggunakan AI.
Oh ya, oke, kemudian nanti minggu depan, ini dan minggu 9, minggu 10 nanti, minggu depan ya, saya minta sudah mulai apply, jadi proposal projectnya mau bikin apa sambil nanti jalan. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya, kita bahas hari ini ya, contoh-contoh project yang bisa dikerjakan. Kemudian caranya bagaimana. Ada yang mau bahas lagi mengenai AI atau mungkin sudah pernah mengikuti machine learning dan sebagainya, silakan share-nya. Share juga ya sebelum kita masuk ke materi. Ya, Gam? Ya, Pak. Belum pernah mengikuti begituan, Pak. Ya. Jadi ya kalau bisa ya, meskipun anak mesin sekarang mau tidak mau juga masuk ke dunia programming ya. Python, kemudian data apa sih, big data atau data mining dan sebagainya. Nanti kalau kalian bisa punya kelebihan itu, insya Allah akan mudah, karena tren kedepannya nanti ya ke situ. Jadi kalau misalkan kalian lulus sudah bisa machine learning, bisa AI, bisa programming Python, bisa programming, nah, jadi nilai tambah. Jadi nggak hanya sekedar mechanical engineer ya, tapi juga karena trennya sekarang juga di mesin pun, kalau misalkan kita pengen analisa misalkan kerusakan sebuah alat, kita punya data-datanya, kemudian kita punya historinya. Di situ nanti kalau kita punya bisa machine learning ya, kita bisa collect datanya, kemudian kita olah datanya, sehingga nanti bisa muncul misalkan, oh trennya seperti ini, kemudian kerusakannya kira-kira berapa lama rusak dan sebagainya. Jadi dari situ ke perawatan, ke desain juga bisa, ke optimisasi desain dan sebagainya, ke produksi, itu bisa menggunakan ya ini semua bisa kita manfaatkan menggunakan machine learning dan sebagainya. Jadi silakan ya, saya kemarin masih ngikuti belum selesai karena waktunya. Jadi silakan dicoba ya, ambil salah satu kelas tentang entah itu machine learning, entah itu data mining dan sebagainya ya. Mana yang kalian kira-kira suka dulu, silakan diikuti. Insya Allah itu sangat berguna nanti di depannya ya, karena ya kita nggak mau kita harus belajar itu. Operator dan sebagainya nanti mungkin jadi berkurang sekali karena adanya AI di sini, supaya dikalikan dengan komputer dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada mungkin yang komentar atau pertanyaan dan sebagainya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tugas PLC yang minggu kemarin ya. Sudah bisa semua atau ada yang perlu dibahas? Yang Kamis minggu kemarin ya, ada tugas dua soal ya, ada tentang penyemprotan, ada pengecetan ya, kemudian ada yang sortir. Silakan bisa sharing ya, hasil pekerjaannya. Tugas yang ini ya, tugas mengenai pengecetan di sini. Jadi di sini ada komplit ya, ada fungsi timer, ada fungsi ini enggak ada counter yang ini menggunakan fungsi timer. Kemudian ini menggunakan fungsi counter ya, hitung setiap box keisi oleh 10 buah, maju lagi. Tidak harus pakai software, tapi kalau lebih mudah ya dalam memahaminya,
terus mengecek logikanya. Tapi yang penting adalah logikanya. Mau Silakan. Kalau saya nyobain nomor memahami satu, Pak. tulisan. Oh, Siapa, Timothy atau Fadil? Kalau saya pakai tulis tangan Pak, jadi saya nggak bisa buktikan langsung gitu Pak. Tapi paham gitu Pak. Kalau saya bisa nomor 2. Timothy, nomor berapa Timothy? saya nomor 1, Pak. Ada softwarenya atau FX Trainer, Pak. Pakai yang channel? Oke, Fadil dulu aja ya, kita bahas Fadil. Nomor 2. Silakan di share screen Fadil. Saya tulisan tangan nggak apa-apa Pak? Nggak masalah. Oh, baik Pak. Mohon ditunggu sebentar Pak. File saya hilang Pak. Oh, ambil dari Classroom dulu. Permisi Pak, apakah layar saya sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Jadi dari kelompok kami ini soalnya. Jadi dari kelompok kami itu ada 8 kaki, jadi ada 8 ladder. Jadi dari ini kan soalnya ada 10 barang itu bakal dibawa oleh ban 2 M2 itu lalu berjalan setiap kali S2-nya dari sensornya ada satu barang, maka pendorong ini P1-nya pendorongnya akan mendorongkan barangnya ini ke dalam ban berjalan di M1. Nah, jadi itu pertama-tama saya masukkan X00 open ini baru nanti sama X001 yang in 2. Jadi kan nanti X00 ini kan nanti kan untuk start. Nanti X001 ini dia yang normally close ini kan yang stop. Jadi ketika ada bendanya di sensor 2 ini maka akan nyala. N-nya M1. Ini bercabang M1. Lalu itu di ladder keduanya pertama tadi ya. Itu ada start open ini start dan stop ya Pak di sini di ladder pertama. Terus di ladder keduanya itu kan karena sudah M1 sudah berjalan M1-nya di sini. Nanti ketemulah nanti di X002. X002 kan in 3 itu S1. S1 ini kan yang sensor kardusnya. Ketika sensor kardusnya sudah terlihat di sini, baru nanti masuk ke Y000, yaitu out 1.
Jadi nanti kan M1 di sini. Berhenti dia nanti M1-nya. Karena sudah ada kardusnya. Nanti M2 juga tetap berjalan karena buat memasukkan barangnya dari M2 dipindahkan ke M1. Baru dari situ kan nanti M1 tetap ini baru masukkan ke Sebentar, Fadil. Ini kamu pakai M1 itu apakah bahan berjalan 1 atau M2 itu pakai itu? Kode seperti itu atau pakai yang Y0, Y1? Y0. Bagaimana, Pak? Untuk kode outputnya itu kan ada OUT1, OUT2, OUT3. OUT1 itu adalah M1, OUT2 itu adalah M2, dan P1 pusher. Itu kan saya berikan notasi. Bukan yang ini ya, Pak? Yang Y0, Y1 sama Y2 ya, Pak? Outputnya ya, Pak? Oh, pakai itu atau Iya, Pak. pakai Y0 ya? Kalau M1, M2 Iya, Pak. ini memori internalnya PLC ya, bukan output ya itu ya? Atau Bukan, Pak. Itu yang saya baca dari bukunya begitu, Pak. Yang outputnya itu yang Y0, Y1, dan Y2, Pak. Oke, berarti itu M1, M2 itu adalah memori internalnya ya. Jadi maksudnya output Iya, betul, internal. Pak. Itu yang saya baca dari bukunya, Pak. Ya, boleh. Iya, Pak. Soalnya di situ ada M1, M2 juga di dalam soal, biar nggak bingung nanti teman-temannya. Ya, Iya, jadi saya balik lagi ke rang 2. Itu ketika sudah di start ya, berarti M1 aktif ya. Sudah di start ya, Pak. Kemudian menyalakan Y00 itu adalah M1 ya. M1, Pak. Ya, bahan berjalan yang bawah jalan. Kemudian dia akan berhenti ketika apa? Dia akan berhenti ketika X002. X002 itu kan S1 ya, Pak. Ini kan S1 sensor kardusnya, Pak. Nah, kalau dia menyala berarti berhenti, Pak, M1-nya. Ya, tapi kok diparalel dengan M2? Diparalel dengan, ya kan M2-nya ini kan berjalan terus, Pak, karena bendanya pengen dimasukkan, Pak. Sorry, M2-nya ini yang coba ke bawah lagi. Ini M2 itu kan M2 internal kan, bukan yang M2 ini kan. M2-nya itu kan Y1 ya. Gitu kan? Iya, Pak, yang internal, Pak. Betul. Oh iya, oke, sip. Terus lanjutin dulu rang ketiga. Baris yang ketiga itu. Lalu di M1 ini baru di ladder ketiga kan nanti M1 ya nyala. Lalu ini Y000. Ini ketika Y00 yang diterima tadi sudah nyala berarti nanti X003 itu kan yang S2 ya, Pak. Ini kan di ladder ketiganya, misalkan X003-nya yaitu S2-nya sudah terlihat bendanya, maka di ladder keempat X00 P1-nya itu dia akan mendorong bendanya, Pak, di outputnya. Ini kamu itu berhenti ya? Ketika iya, ada Pak. X03-nya deteksi objek, berhenti, kemudian Y000 tadi yang Y00 itu yang ini, Pak, yang M1, Pak. Kan bendanya itu kardusnya kan masih berada di sini, Pak. Berarti seperti itu. Kalau di situ kondisinya true kan? Ketika true di sini bukannya malah berhenti ya? Yang mana, Pak? Yang di rang yang ketiga tadi lah. Itu kan ada X03. Itu kan Y00 kamu pasang normally close ya? Kenapa? Iya, Pak, normally close, Pak. Karena kalau saya juga bingung, Pak. Saya kemarin juga agak bingung di sini juga sih, Pak. Ketika berhenti ya itu ya maksudnya ya. Jadi ketika iya, Pak, ketika true kan dia berhenti, Pak.
berarti kan dia true ya, benar. Oke, jadi ketika nanti Iya, Pak. M1-nya atau conveyor yang bawah jalan, dia berhenti yang atas ya. Oke sih, benar. Betul, Pak. Kan true, Pak. Jadi nanti Mm-mm. nyala. Seperti itu. Mm-mm. Lalu yang karena dia nanti kan Y002 ini kan yang P1 ya Pak, yang mendorong bendanya. Nah, kalau dia menyala kan berarti dia sampai isi barangnya sampai 10. Ini saya pakai bahasa Mitsubishi Pak, yang PLC-nya. CTU. Nah, nanti ketika sudah terisi, outputnya di eh, YM2 ini Pak. Lalu ketika X002-nya itu adalah S1, bendanya sudah terpenuhi, nah, karena dia true, maka dia akan jalan lagi. Dan dia akan mereset ke kardus berikutnya di counter. Seperti itu, Pak. Oke. Ada satu riset, yang meriset apa itu? X002. Iya, Pak. S1-nya kan sudah terpenuhi barangnya, Pak. Jadi dus yang sudah terpenuhi ini akan bergerak lagi gitu, Pak. Jadi pindah lagi untuk mendeteksi dus berikutnya. Jadi dia kayak mereset gitu, Pak, di counter. Oke, ketika dia lewat berarti kan kondisinya on ya. Ketika Reset sudah true, P1. sudah terisi. M2-nya ketika dia sudah 10, dia akan menjalankan ban Y1, JE00 ya. Ban yang bawah ya. Iya, Pak. Kembali ke Betul, atas Pak. lagi sedikit ini. Geser ke atas untuk yang ini, yang di rang kedua tadi, baris kedua tadi. Ketika counternya sampai 10, dia akan menjalankan ini ya, otomatis Y00-nya jalan, kemudian nanti kemudian di reset ya, kalau di reset di 0 lagi, tapi X2-nya kan nggak deteksi ya, dia jadi jalan di situ. Oke, benar. Iya, Pak. Oke. Saya memang kurang ini ya, Pak. Belum bisa paham mengerjakan menggunakan MailSoft ya. Iya, secara logika sudah benar. Aplikasinya ya kadang itu kan kayak sensor S1, ada sensor S2. Kalau sensor S1 itu X00 berapa? S002, Pak. 002 ya. Nah, itu kan nanti dia mungkin bisa berhenti di tengah-tengah. Ketika misalkan berhenti di tengah-tengah, kemudian ini kan menjalan siapa tadi? M2 ya. M2 jadi 10 ya, 10. Dia jalan, kemudian oke, sudah benar. Insya Allah sudah benar. Kalau tipe sensornya itu adalah sensor proximity ya. Jadi resetnya ini kan setelah lepas ya di sini ya. Yang X02 itu mereset counter P1 setelah boxnya kosong ya, nggak ada box di depannya ya. Baru nanti menggantikan yang ini, yang untuk menjalankan Y0 berjalan. Oke, sudah benar. Ada versi yang lainnya mungkin di yang nomor 2. Ini hasilnya kelompoknya Fadil ya. Mungkin dicoba dengan apa namanya, software. Saya izin stop share ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Fadil. Oke, mungkin ke Timothy dulu ya, nomor 1 ya. Baik, Pak. Saya izin share screen. Silakan. Fadil nomor berapa Fadil tadi? Saya kelompok 2, Pak.
Oh, sudah muncul, Pak. Sudah. Di soal 1 kan disuruh buat rangkaian untuk pengecatan otomatis yang menggunakan konveyor, di mana warna hijau menyala 2 detik, terus ada jeda 2 detik, lalu warna hijau menyala lagi 2 detik lagi. Convert. Jadi saya coba running dulu. Kan pertama konveyornya nyala. Habis itu ke supply. Waktu dia ngelewatin sensor, mati buat pengecatan, Pak. Pengecatannya diwakili sama lampu. Setelah itu selesai. Ngulang lagi prosesnya. Nah, berhenti, diwakili sama lampu. Jeda, lampu lagi terus. Jadi kalau saya matikan di tengah-tengah, sistemnya berhenti sampai supply, tapi konveyornya nggak jalan, Pak. Nah, yang ini saya jelasin tentang rangkaiannya. Yang X24 ini untuk menyalakan konveyor Y1 sama Y2. Setelah itu, setelah benda melewati sensor X3, benda akan trigger M2. M2 nanti bakal mematikan konveyor. Sekaligus juga akan mulai pengecatan warna hijau sama memulai perhitungan selama 3 detik. Setelah perhitungan 3 detik itu selesai, perhitungan 3 detik itu melanjutkan pengecatan selama 3 detik. T2-nya men-trigger untuk memulai perhitungan T3 sekaligus men-trigger pengecatan yang di lampu Y22. Setelah pengecatan Y22 selesai, T3-nya aktif, terus men-trigger Y2. Y2 di sini itu konveyor sehingga barangnya bisa berjalan lagi. Oke. Ya, ini ada yang kelewat nggak dari tugas perintahnya itu? Ini ada penyemprotan lampu hijau berapa kali? Warna hijau. Warna hijau 2 kali, Pak. Hmm. Hijau 2 kali. Jadi sebenarnya ada counternya ya. Jadi setelah 2 detik hijau, nanti baru. Jeda. Oh, harusnya satu output ya, Pak. Iya, Pak. Yang Ini, Pak, kan. Nah, saya ulang, Pak. Kalau X3, ini kan dia pengecatan yang pertama, Pak. Nah, oh iya. harusnya Y21 sama Y22 itu satu output, Pak. Bisa. Kalau misalkan satu output bagaimana kira-kira? Nggak bisa penulisan 2 kali, nggak bisa.
error, Pak, kalau ada 2 output. Ya, ya bisa dua output ya. Kamu bisa misalkan gunakan M1 tadi, misalkan memori ya. Gunakan memori dulu salah satunya, baru nanti di terakhirnya bisa di ketika M1 dan M2 atau ya ketika M1 atau M2 jalan yang akan Y apa itu? Berarti harus dipisah lagi ya, Pak. Nanti soalnya waktunya jalan juga. Oh, Ya. Coba. Jadi untuk mengakali ya kalau misalkan kita harus menyalakan sebuah output beberapa kali, kita bisa menggunakan memori internal dulu ya. Kemudian baru di sini nanti di OR-kan. Oke, kemudian itu jika stop ditekan, sistem pencatatan masih terus berlangsung sampai di situ LS2 on. Gimana? Bisa dipenuhi nggak? Ini Pak, waktu di tengah-tengah pengecatan saya matikan konveyornya, Pak. Tapi nanti tetap selesai sampai X4 selesai, Pak. Nah, udah Oke. di situ, Pak. Ya, Berarti tambah stop apa? Tambah stopnya tadi? X4 switch, Pak. switch. Belum, Pak. Coba mulai lagi, start lagi, start. Oke, sekarang di stop. Ya. Kok bisa seperti itu? Gimana logikanya tadi? Saya yang di X24 itu saya kasih ini, Pak, memori yang di normally close. Jadi close waktu X24. Waktu di waktu ngitung waktu itu juga bisa ngaktifin konveyornya, Pak. Jadi pengaktifan konveyor itu ada dua cara, dari switch sama dari perhitungan waktu. Jadi meskipun switch-nya mati, perhitungan waktunya nanti tetap bisa nyalain konveyornya, Pak. Jadi kayak sistem OR gitu, Pak. Oke. Di situ kan konveyornya Y1 sama Y2 ya, kamu ya. Iya, Pak. Sama itu. Yang buat ngubunginnya itu pakai M2, M3 sama M4. Ketika X24 mati, itu kalau misalkan kamu pasang seperti itu kan Y01 sama Y20 itu Lampu, Pak. Lampu on. ampun.
Y2-nya itu ada setelah pengecatan selesai, Pak. Setelah di-trigger sama T3. Oke. Oh, kamu nyalakan yang satu saja dulu ya tadi ya, yang awal tadi. Iya, Pak. Ha. Y20 ini apa? Y20 Lampu stop. lampu on. Lampu on. Iya, Pak. Ya, oke. Ada yang mempunyai versi yang berbeda programnya. Jadi ini versi kelompoknya Timothy ya. Jadi Saya izin stop share. Boleh. Ini sih Pak, ingin bertanya Pak. Ya, Ini tolong silakan. jangan di stop share. Ini yang X003 Pak, itu yang ada tanda panah ke bawah tuh fungsinya untuk apa ya Pak? Saya kurang mengerti Pak, saya udah Timothy. Yang waktu di video itu dia mengatakan itu seperti switch, tapi setelah masukannya selesai. Jadi misal dia kan membaca S3 karena tanda panahnya selesai. Jadi setelah X3-nya mati, dia baru nyala. Jadi nyala seketika. Jadi setelah bendanya lewat X3, dia baru nyala. Jadi contohnya gitu. Namanya falling edge ya. Nah ini, jadi setelah lewat dia baru nyala. Jadi itu ada SF7 sama SF8 ya. Perbedaannya. Oke. Nanti saya coba. Terima kasih teman-teman. Saya coba jelaskan sedikit yang racing edge sama falling edge. Jadi kalau di situ ada tambahan tadi ya di FX channel ada falling sama racing. Jadi kalau misalkan kita punya push button, dia kan akan ketika kita pencet ya, misalkan di posisinya ditekan, maka dia akan menghasilkan sinyal seperti ini. Kalau dilepas, dia low lagi. Ini gerakannya adalah high, ini low. Jadi ketika saya pencet, ini saya tekan ya. Kemudian ditekan sampai di sini saya lepas, berarti kan dia off lagi. Kalau kita gunakan tadi ada modelnya seperti ini ya. Ini namanya racing edge atau apa ya. Jadi dia akan logiknya ini kan ini sensor ya, di sini adalah input misalnya. Ini input, kemudian ini adalah PLC logiknya. Nah, PLC logiknya di sini ketika misalkan kita gunakan ini, dia hanya akan on sebentar saja di sini. Balik lagi ke 0 ketika di sini. Jadi ini ada racing namanya naik ya, ini ada falling. Nah, kalau misalkan kita gunakan yang model ini yang untuk yang ini racing. Kalau yang falling dia akan nyala ketika posisinya dia falling. Jadi dia logiknya itu shift sintok. Nah, seperti itu. Jadi sesaat saja ketika racing ini kalau kita gunakan yang ini, kalau kita pilih yang ini dia di akhir saja seperti ini. Seperti itu ya bedanya ya. Jadi meskipun nanti kita gunakan inputnya itu berupa switch, kalau switch kan modelnya seperti ini ya. Nah, kalau kita pencet sekali dia akan nyambung terus ya, nyambung terus. Kalau kita gunakan logika racing atau falling, maka dia hanya deteksi di awal saja sini ya, sinyal ini saja. Atau di akhirnya saja ketika misalkan ini dilepas. Oke, seperti itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi mengenai PLC ini atau sudah cukup jelas?
Yang masih bingung di mananya? Jadi ya nanti akan ada kuis sampai sini ya, ada programming PLC menggunakan ladder diagram. Kemudian setelah ini kita akan coba masuk, oh ya, mengenai projectnya ya. Projectnya nanti silakan mulai diskusi lagi dengan kelompoknya. Kemarin buat satu kelompok berapa anak di sini? Ada yang 5, ada yang 4. 5, ada yang 4. Kalau misalkan sudah ada yang di Surabaya atau masih pada di rumah masing-masing? Yang di Surabaya siapa? Angkat tangan. Raising hand. Nggak banyak ya di Surabaya ya? Satu, dua, tiga, empat. Ya, jadi memang nanti karena ini belum bisa ngumpul semua, kalau misalkan nanti sudah vaksin semua, bisa ngumpul, kerjakan bareng, ya lebih enak. Tapi kalau misalkan terpaksa nggak bisa berkumpul, ya mungkin nanti silakan ada bagi-bagi tugas ya, bagian yang mengerjakan hardware, ada yang mengerjakan programmingnya, ada yang menggambar skema atau desainnya, ada yang buat laporan, silakan dibagi-bagi. Yang penting jangan sampai misalkan semuanya satu orang yang mengerjakan, tapi ada pembagiannya. Oke, nanti topiknya ini adalah masing-masing kendali otomatis untuk ya peralatan rumah tangga atau untuk otomasi di rumahmu atau di kamarmu ya misalkan ya. Mau dibuat otomasinya apa silakan. Kalau bisa dibuat mendekati dengan hasil aslinya ya silakan. Kalau bisa bermanfaat lebih baik lagi. Kemarin ada berapa misalkan kayak bagaimana menyelamatkan lampu otomatis di rumah ya, kemudian kalau ada asap kebakaran dia bisa menyemprotkan air atau ada alarmnya dan sebagainya. Jadi topiknya bisa smart home atau yang lain misalkan untuk pemanas, membuat kue dan sebagainya ya, atau bikin apa silakan, atau misalkan bikin tempat sampah yang cerdas, bisa mensortir mana yang botol plastik, mana yang sampah organik. Mungkin kalau semuanya agak susah ya, tapi minimal ada contohnya. Misalkan kalau plastik itu kita deteksi dengan sensor apa, yang lainnya kita deteksi dengan sensor apa, mungkin bisa disortir menjadi 3 bagian ya. Itu juga bisa ya, alat sortir seperti itu. Apa lagi ya, misalkan atau jemuran otomatis ya, untuk misalkan lagi musim hujan ya, kalau misalkan atapnya bisa dibuka tutup, kalau mau hujan ditutup atapnya, diganti dengan blower pemanas, kemudian kalau dia terang dan sebagainya dia balik lagi dan sebagainya. Silakan contoh-contoh proyeknya.
eh, kemudian nanti dibuat, karena biasanya kita ada demo, jadi demonya diganti berupa video. Jadi nanti hasil akhirnya adalah sebuah alat yang bisa didemokan ya, didemokan nanti divideokan cara kerjanya bagaimana, kemudian dijelaskan bagian-bagiannya apa saja, kemudian algoritma bagaimana. Jadi nanti seperti membuat, ya menjelaskan produknya ya, mulai dari membuatnya bagaimana, desainnya bagaimana, kemudian programnya bagaimana, algoritmanya bagaimana, sampai nanti terakhir mungkin video demonya. Oke, ini kurang lebih nanti ini adalah rubriknya ya. Kemudian ini kelengkapan materinya, nanti kan di kelengkapan materi video, kemudian ada kemampuan presentasi dari masing-masingnya, pembagian kerjanya, timnya dan sebagainya ya. Kemudian pendidikan baik, sikap yang baik, kemudian juga menarik ya. Mungkin bisa saya tambahkan satu ya, tambah satu ya apa namanya, yang menarik ya, dibuat yang menarik. Satu lagi mungkin nanti kan nanti mungkin bisa upload di YouTube ya, nanti tugasnya ini diupload di YouTube. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya akun YouTube yang bisa monetizing, bisa YouTuber ya, lumayan. Kemudian ini adalah poin yang besar itu di tingkat kesulitan projectnya ya nanti ya. Ini menggunakan lebih dari 2 sensor berbeda. Sensor berarti bisa ada sensor cahaya, sensor suara dan sebagainya, sensor gas dan sebagainya, ini ada sensor. Kemudian aktuator lebih dari 2 yang berbeda jenis ya. Satunya misalkan motor, satunya menggunakan kalau motor mungkin bisa ya motor DC, satunya motor servo, satunya motor stepper, itu pasti masuk berbeda. Atau menggunakan solenoid, atau menggunakan pemanas ya, pemanas heater dan sebagainya masuk aktuator. Kemudian kalau bisa menggunakan MATLAB, ini yang direkomendasikan ya. Kemudian menggunakan sistem kendali PI atau PID. Ini kalau misalkan ingin mendapatkan skor 4. Kemudian kalau misalkan ini kurang, tingkat ceritanya di sini ya, 2 sensor saja, 2 aktuator, menggunakan MATLAB, sistem kendalinya hanya on off saja. Nah ini kebanyakan untuk smart home itu hanya on off ya. Ya coba kalian cari ya, misalkan kira-kira apa yang bisa dibuat PID. Ini mungkin bisa misalkan kalau kita gunakan untuk sistem pengontrol suhu ruangan ya. Jadi untuk suhu ruangan atau apa itu, atau pemanas ya, itu kita bisa gunakan PID. Jadi ketika misalkan panasnya kurang, dia akan menyalakan atau menaikkan putaran exhaust fan-nya dan sebagainya, jadi bisa diatur. Jadi controller PID nanti ini harus ada variabel yang dia bisa berubah secara continuous ya. Ini contohnya kalau misalkan apa itu yang on off, mana yang tidak on off ya. Kalau AC ya, AC inverter tuh dia ada kontrol PID-nya, kontrol P atau PI atau PID, di mana ketika misalkan dia belum dingin, dia akan menyalakan kompresor serta yang lainnya ya, sehingga untuk pendinginan ruangan. Tetapi ketika sudah temperatur sudah tercapai, dia akan menurunkan putaran kompresornya. Dia putaran tekanan dan sebagainya diturunkan. Ketika misalkan mulai naik lagi, dia agak bekerja lagi. Tapi ketika misalkan dia sudah mencapai suhunya, dia akan berusaha di putaran tertentu ya, sehingga suhunya stabil,
Sedangkan untuk yang tipe yang lama, yang AC yang lama misalkan ya, itu kan on off ya. Jadi ketika misalkan temperaturnya settingnya itu adalah 20 derajat, maka dia akan mengejar temperatur kurang lebih minus 2 derajat dari settingnya ya. Misalkan berarti dia akan mengejar temperatur sampai 18 derajat. Setelah 18 derajat, dia akan off si kompresornya ya. Kemudian nanti ketika dia temperaturnya naik lagi sampai 22 derajat, baru dia akan on lagi. Jadi sistemnya seperti itu adalah contoh kendali on off ya. Kalau PID yang sifatnya dia continuous sistem kendalinya, itu bedanya. Kemudian ini untuk yang lainnya ya, misalkan hanya satu sensor aktuator ini, kemudian ini dapatnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan mengenai kriteria untuk project ini? Permisi Pak, izin tanya. Hmm. Nanti di presentasi videonya harus ada semua anggota kelompok ya Pak? Karena kayaknya masih ada yang online deh Pak ini. Yang nggak bisa ke Surabaya dulu. Tidak harus ya. Jadi nanti kan kalau presentasinya bisa kayak kalian bikin Zoom, masih nggak masalah ya. Kalian bikin Zoom, nanti berganti-gantian ya untuk presentasi bagian introduction-nya, atau bagian desainnya, bagian lainnya bisa gantian. Baru nanti yang terakhir di video demo project-nya. Jadi nggak harus ngumpul bareng-bareng semuanya. Seperti itu ya. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Kemudian ya ini mungkin untuk masalah biaya, nanti saya kasih trik ya, cari yang sekarang mungkin banyak sekali ya, kayak beli Arduino yang murah aja, yang cloningan ya, ada itu. Kalau kita pakai Arduino Nano itu yang paling murah ya, itu bisa kita cari harga 50 ribuan sudah dapat yang Nano ya. Kalau yang Arduino Uno nih paling murah mungkin sekitar 65 atau 75. Kemudian sensornya juga saya kira nggak ada yang alternatifnya, nggak yang mahal. Nanti saya coba ke depannya, nah saya bahas setelah jadi nanti mungkin untuk ke depan akan saya bagi dua, jadi ada minggu-minggu hari untuk teori. Jadi kalau misalkan Selasanya teori, hari Kamisnya akan saya isi dengan contoh pemrograman untuk Arduino ya, Arduino. Jadi kedepannya mungkin saya bagi ya, yang satu hari untuk teori entah nanti tentang yang belumnya adalah fluid sim ya, programming fluid sim. Satunya untuk programming di Arduino-nya, pembahasan mengenai Arduino, contoh-contoh project dan sebagainya. Ada lagi mengenai project-nya? Ya, nanti juga saya akan tambahkan ya video yang kemarin ya. Itu kemarin masih, karena saya baru ngajar metode semester kemarin. Jadi kalau bisa lebih baik yang dari yang kemarin ya lebih baik ya. Lebih bisa lebih menarik, lebih kompleks, atau misalkan kalian bikin sesuatu yang benar-benar bisa digunakan, misalkan kayak kalian punya punya peliharaan, hewan peliharaan atau apa, punya ikan dan sebagainya, atau punya teman tuh ada punya iguana, nanti diatur temperaturnya biar pas, kemudian suhunya bagaimana, kelembapannya bagaimana, atau bikin mesin untuk punya ternak ayam atau burung, menernak
untuk menetaskan telur dan sebagainya. Silahkan. Permisi Pak, izin tanya lagi Pak. Berarti untuk deadline-nya waktu UAS ya Pak? Iya, tapi mungkin biasanya kayak mundurkan setelah UAS ya untuk jadi untuk biar kalian bisa belajar dulu, misalkan untuk UAS yang lain-lainnya dulu. Jadi minggu setelah UAS masih bisa. Biasanya saya kasih 1 minggu setelah UAS ya. Misalkan UAS jadwalnya Selasa atau Kamis ya, berarti ya Kamis minggu depannya masih bisa ya, setelah UAS. Baik Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Atau sedikit ini intro mengenai Arduino dulu aja ya. Mungkin jadi kalau Arduino nanti part-partnya ya. Minggu depan itu tugasnya ya, hari Kamis nanti kalian harus mengumpulkan rencana proyeknya apa ya. Simpel saja, mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Mau bikin apa, kemudian desainnya seperti apa atau skemanya kurang lebih seperti apa ya, skema ringkasnya. Kemudian alat-alat yang diperlukan apa saja, seperti itu. Jadi kalian buat list alat-alatnya atau spare partnya, kemudian cara kerjanya bagaimana, tugasnya apa, seperti itu. Nanti akan saya komentari, kalau misalkan terlalu mudah ya harus ditambahi apa, kalau terlalu sulit ya saya tanyakan, kalau misalkan sanggup ya terserah. Silakan nanti mau cari di mana. Kalau di Surabaya ada beberapa tempat di sini. Kalau yang offline tokonya ada di mana? Mulyasari ada, di dekat Bundaran situ ada Kertajaya Barat XX ya. Kalau di sini cari saja. Kalau Surabaya yang dekat ya, Surabaya ada toko apa ya, banyak ya. Sekarang juga kalau isi robot ini kalau nggak salah tempatnya mana ya, nggak sananya. Pesan. Isi robot. Ya. Kemudian ini ada Uno, ini ada yang cari murah nih, silakan sama saja ya. Ada 75, ada yang 70. Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian pengen menggunakan MATLAB, jangan yang ada tulisannya CH340-nya. Karena kalau misalkan ada ininya, biasanya nggak bisa dikoneksikan dengan MATLAB ya.
cari yang semi original ya, yang tanpa CH340. Contohnya ya, ini agak mahal ya. Jadi ini bisa connect dengan MATLAB, Simulink dan sebagainya. Kalau yang ada CH340-nya biasanya dia tidak bisa. Nah, ini contoh, lihat deskripsinya ya. Arduino Uno R3 CH340G. Kalau ada CH340 nanti jangan beli yang ini karena biasanya nggak bisa connect dengan MATLAB. Arduino Nano. Ini dia murah-murah juga ya. Nah, ini dari 51.000. Ini lihat dulu apakah dia pakai CH340 atau tidak. Kalau pakai ini jangan dibeli yang ada ininya. Soalnya dia menggunakan driver pihak ketiga, bukan drivernya aslinya Arduino Uno atau Arduino. Cari yang agak mahal dikit ya. Kalau misalkan Nano di sini atau tanya ke penjualnya ya, misalkan di message ini ada seri yang enggak CH340 atau enggak ya, silakan di message saja, tanyakan. Jangan yang seri ada CH340-nya, silakan tanya juga. Oke, nanti minggu depan akan saya coba untuk mulai programming. Dan silakan lihat-lihat. Nanti akan saya coba berikan link ya untuk contoh-contoh project yang kemarin, kemudian diskusi dengan teman-teman. Kemudian sambil saya cari minimal yang Arduino Uno atau Nano ya, silakan dicari juga. Kira-kira kalau Nano sebenarnya sama saja, jumlah pinnya juga sama, cuma modelnya berbeda. Kalau misalkan ini perlu disolder ya, ada yang perlu disolder. Kalau masih lepasan, cari yang sudah solderan ya, kalau bisa ya, solder. Tanyakan juga apakah sudah atau belum. Yang kalau bisa belinya sudah disolder untuk yang Arduino-nya. Kalau yang beli yang Arduino Nano ya. Oke. Ya, kita bahas lanjut minggu depan ya. Jadi minggu depan insya Allah Selasa itu tetap membahas materi teori. Kamisnya nanti tentang project ya. Tentang project, entah itu nanti saya bahas dulu tentang proposalnya masing-masing saya baca. Jadi kalau bisa dikirimkan lebih awal pagi itu nanti bisa review sebentar, kemudian kita bahas kelayakan untuk projectnya ya. Kemudian nanti baru ke bahasan pembelajaran untuk programming Arduino, kemudian cara installnya bagaimana, cara koneksinya bagaimana, itu kita akan bahas setiap hari Kamis ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup dulu sekian. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah cukup jelas ya? Insya Allah cukup, Pak. Ya, oke. Kalau sudah cukup, saya akhiri dulu sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.